Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, pada video kali ini kita akan coba membahas ya, yaitu di sektor finance ya, terutama bank-bank ya, second liner ya. Setelah kita lihat bank first liner yang blue chip sudah pada naik semua, nah, kita akan coba membahas bank-bank yang second liner ya, yang potensi ikut bergerak naik ya. Oke, sebelum kita mulai pembahasan sahamnya, ini saya akan coba menawarkan suatu membership ya dari Rob Chameleon Trader ya, dimana nanti rekan-rekan yang tergabung ya akan mendapatkan fasilitas ya, yang pertama akan mendapatkan rekomendasi saham ya dengan trading plan yang jelas dan analisa teknikalnya ya. Jadi nanti update pergerakannya setelah direkomendasikan akan terus diberikan ya. Dan juga rekan-rekan ya, fasilitas kedua akan bisa berkonsultasi ya dan juga menanyakan ya apapun yang berkaitan dengan saham ya. Nah, contoh-contoh pertanyaannya yang bisa ditanyakan ya, seperti ini menanyakan analisa gudang garam apakah masih bagus dan bisa dibeli. Jadi selain saham yang direkomendasikan juga boleh ditanyakan ya. Nah, ini bila bisa coba menanyakan masalah support yang terupdate, update support dan resisten terbaru dari pergerakan suatu saham ya. Dan juga boleh menanyakan apakah saham ini bisa masuk ya. Nah, ini berguna bagi rekan-rekan yang masih baru trading ya, sehingga tidak masuk ketinggian ya, atau juga tidak terjebak masuk di saham-saham yang gorengan dengan pergerakan yang volatile ya, yang pagi naik, sore udah turun ya. Nah, berikut ini saya juga berikan contoh-contoh rekomendasi saham yang diberikan ya, jadi seperti ini dengan trading plan-nya ya, dan juga chart analisa teknikalnya ya. Nah, ini berikut biaya yang dibutuhkan dengan dan ini ada promo spesial ya, harga spesial ya. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan sahamnya ya. Nah, untuk video kali ini kita akan mulai ya dari Bank Bukopin ya, yang pada hari ini akhirnya bergerak ya setelah IHSG 4 hari naik ya. Dan terlihat kenaikan dama terbatas, dan ini saatnya saham-saham second liner mulai bergerak. Ini salah satunya yaitu Bank Bukopin ya, BBKP ya, pada hari ini menguat naik 8% ya. Setelah dia mantul ya dari supportnya di 240, dia langsung bergerak naik ya, menembus resisten 260 ya. Nah, besok bila masih bisa bertahan di atas 260, potensi ya itu menguji resisten di 274 ya. Nah, untuk jangka lebih jauh lagi, lebih panjang lagi, dia akan menuju ke angka 312 ya. Nah, buku BBKP ini juga membentuk pola konsolidasi descending triangle ya. Di sini ada downtrendnya, kemudian dia dengan support di 240 ya, dan dia berhasil menembus di sini ya, menembus downtrend dan juga resisten 260 ya. Jadi potensi penguatan untuk besok akan besar ya. Apalagi hari ini dia break dengan volume yang besar ya. Dan juga di sini dari MACD dapat kita lihat tekan jualnya ketika menguji support ternyata tidak besar ya, dan berhasil mantul ya. Dan hari ini mulai terjadi akumulasi beli lagi ya. Apabila besok volume tetap besar ya, atau bahkan lebih besar lagi, ada potensi resisten 274 ikut jebol ya. Oke, berikutnya kita akan melihat pergerakan dari moving average-nya ya. Nah, ini moving average dari BBKP ya. Dia full uptrend ya, di atas 20, 50, 100 dan
200, jadi full uptrend ya. Tinggal besok ya, dia akan menguji ke resisten di 274 ya. Volume juga oke. Nah, bagaimana dengan pergerakan asingnya ya? Biasanya sih untuk saham-saham secondary kurang terlalu berpengaruh ya. Nah, hari ini ketika naik, asing malah 2 hari keluar ya. Nah, di sini dia keluar ya, padahal sebelumnya dia masuk terus ya. Ketika di support ya, dia ingin masuk, ketika tinggi dia malah keluar ya. Oke, berikutnya kita akan melihat ya, ini salah satu saham yang fenomenal ya di bulan Oktober ya, dengan kenaikan yang luar biasa. Dan dapat kita lihat di sini pergerakannya masih cenderung berkonsolidasi ya. Ini sekilas ya, ini membentuk pola falling wedge ya, dengan pergerakannya makin mengerucut ya. Seperti ini. Nah, pergerakannya makin mengerucut, makin mengerucut ya. Dan di sini ya, dia sudah mulai keluar dari downtrendnya ya. Dari downtrend, tarikan garis downtrend ini, BRIS sudah mulai keluar ya. Dengan titik utama supportnya ada di 12.20 ya. Nah, apabila terus bisa bertahan ya, ada potensi BRIS akan rebound ya. Dengan resist di 1305 ya. Itu resist pertamanya ya. Ini dapat kita lihat di sini ya. Nah, walaupun candlenya masih merah ya, namun dapat kita lihat di sini, ini MACD-nya nampak hijau ya. Jadi mulai ada akumulasi dan juga dia rebound ya, bertahan di support pentingnya di 1220 ya. Ini secara garis pandangan pertama. Dan kedua, pergerakannya dalam 2 minggu terakhir ya lebih banyak ya bergeraknya, ada chance ya bergerak sideways ya. Nah, apabila nanti besok ini atau malah melemah ya di bawah 20, ya ada potensi menguji support sideways-nya di 1150. Nah, itu skenario kedua. Namun melihat hari ini ya, closingnya dia mampu rebound ya, tutup di atas 20 lagi, dan dia udah keluar ya dari downtrend, ada chance dia untuk naik ya. Nah, volume dia cenderung turun ya, punya volumenya kecil, jadi terlihat tekanan jualnya pun juga lemah, jadi potensi untuk rebound naik lebih besar ya. Nah, bagaimana dengan moving average-nya ya untuk BRIS? Masih cukup bagus ya. Ini BRIS uptrend ya, sama seperti backup Bank Bukopin tadi, di uptrend ya, di atas 20, 50, 100, jadi full uptrend ya. Dan juga dia masih bertahan ya di atas moving average 20, di mana itu sangat bagus ya. Apalagi besok dia bisa rebound ya, bisa rebound kencang, itu lebih bagus lagi ya. Nah, untuk asingnya, nah kita akan lihat aktivitas di asing, lihat masih netral imbang ya, antara dia akumulasi dan jualnya ya, masih imbang ya. Dan di sini dapat kita lihat asing cukup berpengaruh di sini, karena kenaikan terakhir dapat kita lihat asing memborong cukup banyak sehingga harga naik tinggi ya. Dan lihat asing juga masih menjaga pergerakan harga dari BRIS juga ya, dapat kita lihat di sini ya. Oke, saham berikutnya kita akan melihat saham Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga atau Agro ya. Nah, Agro di sini juga terlihat 2 minggu terakhir pergerakannya lebih cenderung sideways ya. Kita range-nya kisaran 356 ya sampai dengan 386 ya. Jadi range-nya sempit sekali ya. Dan juga dia bisa terus bertahan di atas support-nya ya di 320 ini, 320 angka penting ya. Karena selama bisa bertahan di atas 372 ini ya, dia akan pergerakannya akan cenderung bisa naik ya, cenderung dia naik ya. Dan trigger naiknya yaitu ketika agro bisa menembus ya ke atas 386 ya. Ini bila besok dia bergerak naik dan menembus ya, ada potensi dia akan naik menuju ke 414 ya. Dan dari
MACD-nya pun dapat kita lihat sudah mulai menghijau ya. Jadi mulai ada akumulasi walaupun masih kecil ya. Nah, kita akan tunggu nanti trigger dia, kalau dia berhasil ke trigger nembus 386 ya. Ini bakal bisa golden cross lagi ya, apalagi nanti volumenya bisa naik ya, minimal segini dia bakal break out lagi ya. Nah, kita akan tunggu, kita lihat besok ya. Nah, bagaimana dengan moving average-nya ya? Kita akan coba lihat agro. Nah, agro juga dari susunan MA-nya masih uptrend ya. Dia cuma minus di bawah 20 ya. Ini minusnya ya, dia masih berada di bawah 20 ya. Namun yang lain untuk jangka menengah, MA menengahnya ya, jangka menengahnya di 50, 100, 200 ya tetap uptrend ke depan ya. Oke, berikutnya kita akan melihat pergerakan asingnya ya. Nah, ini dapat kita lihat di sini. Asingnya pada hari ini masuk ya hari ini. Nah, hari ini masuk lagi setelah hampir 8 hari ya. Jadi hampir 2 minggu asing keluar terus. Nah, bulan November ini hari ini hari pertama asing buy di agro ya. Nah, kita akan tunggu besok ya. Apakah ini bisa jadi pertanda agro bisa break ke atas ya. Oke, saham berikutnya kita melihat saham Bank Permata ya, yang kenaikannya juga sama seperti Agro dan BRIS yang cukup fenomenal dan polanya terbentuk dia sama dengan BRIS ya. Jadi dia turun dari pertengahan sampai November ini dia turun, belum ada pergerakan yang lagi ya. Dan ini turunnya membentuk pola falling wedge juga ya. Pola konsolidasinya falling wedge. Nah, falling wedge. Nah, dan dalam 2 minggu terakhir dapat kita lihat pergerakannya cenderung sideways ya, dengan range-nya di 2050 sampai 2240. Dan nanti hari ini sudah mulai naik dikit ya. Ini trigger dia naik ada di resisten 2240 ya. Dan apabila nanti ke trigger dan break ya, dia ada potensi naik ya menuju ke resisten berikutnya yang ada di 2420 ya. Ini dapat kita lihat ketika dia turun volumenya cenderung kecil, dimana ini koreksi yang sehat ya. Dan dapat kita lihat di MACD-nya mulai naik ya. Nah, apabila ke trigger ya, nih 2240 ketembus ya, dan kenaikan didukung volume ya, ya minimal dia naik volume seperti ini, ada chance dia akan golden cross naik ya. Ini untuk Bank Permata ya, namun harap diingat untuk Bank Permata ini pergerakannya cukup liar karena antrian bid overnya dia cukup tipis ya. Jadi untuk rekan-rekan yang tertarik beli, harap perhatikan value-nya ya. Nah, untuk MA-nya, coba kita lihat di sini juga masih bullish ya, dengan minus seperti agro ya. Dia sudah di bawah 20, jadi faktor minusnya cuma ini. MA jangka menengahnya 50, 100, 200 masih sangat uptrend ya. Nah, kita akan tunggu ya penembusan konfirmasi di 2240. Untuk pergerakan asingnya, ya dolar asing sudah lama tidak bertransaksi ya di BNLI ya. Jadi sejak akhir September asing tidak ada transaksi di BNLI ya. Oke, saham berikutnya kita akan melihat Bank Pan Indonesia atau PNBN ya. Nah, ini Bank ini sudah mulai pergerakannya ya. Nah, ini sudah mulai bergerak ya. Ini dapat kita lihat di sini dari downtrend ya, downtrend. Dan start di November ini ya, dapat kita lihat harga keluar dari ya, bertahan keluar di atas downtrend channelnya ya, yang mampu keluar dan bisa break ya, dia bisa break dari resistennya ya di kisaran 810 ya. Dan hari ini PNBN langsung naik ya, naik
menguji ya naik ya, menguji dari resisten di 850 ya. Dan apabila resisten ini juga tertembus, dia ada chance dia naik lagi ya menuju ke resisten berikutnya yang ada di 900 ya. Tapi kita lihat kenaikannya pun sangat bagus ya. Tapi kita lihat sini volumenya ikut naik ya. Nah, jadi kenaikannya cukup sehat ya. Jadi kenaikan yang diiringi dengan volume ya, sehingga menghasilkan uptrend yang fase uptrend yang cukup bagus ya. Jadi dapat kita lihat di sini. Nah, sorry. Uptrend, dia corrective wave, dia langsung dia mencoba naik lagi ya. Nah, bila 850 tertembus, dia akan ke 900 ya. Ini dapat kita lihat juga. Nah, MACD kembali naik ya, karena tekanan jualnya tidak besar. Dia berhasil naik lagi dengan power akumulasi yang cukup bagus. Kita akan lihat garis moving average-nya. Di sini dapat kita lihat dia masih downtrend ya. Nah, downtrend, namun sudah mulai bergerak uptrend ya, di mana dia sudah mulai harga sudah berada di atas EMA 20, 50, dan 100 ya. Jadi sekarang tinggal menyisakan MA jangka panjangnya di MA 200. Bila tertembus juga, maka pelan-pelan tren PNBN akan mengikuti tren uptrend dari saham-saham yang lain ya, dan mengikuti IHSG juga yang sudah menembus dari moving average 200-nya ya. Nah, untuk pergerakan asing di sini dapat kita lihat asingnya kurang bagus ya, malah keluar ya. Jadi terlihat pergerakannya dari setelah kita lihat ya, pergerakan dari PNBN ini tidak berkorelasi dengan pergerakan asing ya. Kita lihat ini tambah naik, asingnya malah tambah jeblok ya. Oke, berikutnya saham terakhir dari saham bank ya, yang bank secondliner ya. Kita akan lihat bank CIMB Niaga ya, atau BNGA ya. Nah, BNGA ini juga hari ini dia mampu bertahan ya. Setelah 2 hari lalu dia menembus, tapi menembusnya candlenya kurang, kemarin ya, menembusnya kurang bagus candlenya ya. Open gap up dan diguyur ya. Kena rejection ada candle rejection ya, dari ketika dia menyentuh resisten berikutnya di 815, dia malah ditutup berbalik ya, di pas di 790 ya. Hari ini kembali membalik lagi ya, bila dia bisa stabil di 790 ya, dia akan menjaga peluang ya, dengan trigger berikutnya menembus 815, dia akan bisa lanjut naik ya, menuju ke resisten berikutnya yang ada di 8885 ya. Dan dapat kita lihat juga volumenya juga oke ya, karena kenaikan ini diiringi ya dengan volume yang cenderung naik juga. Jadi membentuk pattern kenaikan yang sehat ya, di mana nanti tren naiknya pun akan lebih bagus ya. Ini dapat kita lihat ya, pergerakannya uptrendnya sudah cukup bagus ya. Nah, dari MACD-nya pun sudah oke ya. Jadi ketika tekanan turun dia terlihat dia langsung berbalik ya, karena tekanan jual ini tidak berlanjut ya. Oke, kita akan melihat bagaimana moving average dari BNGA ya. Nah, BNGA dapat kita lihat sini sudah mulai uptrend ya. Mulai uptrend jangka panjang karena dia sudah mulai bisa break dari EMA 200 ya. Dan di atas EMA 200, 100, 50, dan 20 sudah candle sudah di atas MA, semua MA ya. Jadi dia potensinya dia akan bergerak cenderung naik ya, untuk jangka menengah ya. Minimal jangka menengah dia akan cenderung bergerak naik ya. Bagi kenaikannya diiringi dengan volume yang cukup bagus ya. Nah, bagaimana dengan pergerakan asingnya? Nah, kelihatannya untuk bank BNGA ini juga pergerakannya tidak berkorelasi dengan asing ya. Ini dapat kita lihat ya, kenaikan di sini asingnya pun dapat diam, dan hari kenaikan kali ini pun juga sama ya, asingnya malah keluar ya. Jadi tidak berkorelasi ya. Oke. Oke, berikutnya
kita akan sekilas melihat bagaimana IHSG kita ya. Setelah video terakhir ya, kita menentukan di mana minggu lalu ya, IHSG naik hari kedua ya, dari 334 ya, pada 2 hari ini ya, di hari Senin dan Selasa ini IHSG berhasil menembus ya, ini area resistennya di sini dia berhasil tertembus ya, walaupun dengan 2 hari terakhir ini gap up terus ya, gap up terus gap up lagi. Nah, apabila dia tetap bertahan di atas range 5334 dan 5381 ini atau minimalnya di atas 54 ya. Ini dia akan IHSG masih bisa naik ya sedikit lagi untuk menutup gap ya yang ada di 5498 ya. Nah, ini dapat kita lihat sini juga untuk MACD-nya pun cukup bagus kenaikannya ya. Kenaikannya diiringi dengan volume besar ya. Nah, kita akan tunggu ya penutupan gap ya, paling jangan terdekat dia akan IHSG ada potensi untuk menutup gap ya. Nah, untuk yang pergerakannya untuk hari ini, nah ini realnya 2 hari ya, dari Senin Selasa ini seperti ini ya. IHSG lanjut naik ya. Nah, ini high-nya sudah 5.469 ya, jadi tinggal sedikit lagi ya. Dia akan menyentuh ke menutup gap dan menyentuh angka psikologis 5.500 ya. Nah, ini dapat kita lihat posisi MA-nya juga ya. Ini IHSG sudah, nah ini di atas EMA 200 dengan membentuk pola ini ya, pola bullish kicker ya, pola bullish kicker ya. Mana 4 hari kenaikan didorong oleh kenaikan dari sektor finance ya. Ini dapat kita lihat juga posisi udah di atas 200 ya, di atas 100. Ini posisi di atas 50, di atas 20 ya, dan 20-nya pun sudah melengkung ke atas ya. Cross ya, cross ke atas ke EMA 50 ya. Di potensi ke jarak dekat dia akan naik ya. Untuk besok ada chance ya dia akan menutup gap ya di 5.500 ya. Nah, kita akan tunggu nanti malam ya. Dan besok pagi ya pergerakan dari market Dow Jones ya, apabila market Dow Jones masih netral atau minimal dia netral dan tidak minus dalam, ada potensi IHSG bisa lanjut ya, walaupun kenaikannya juga mulai terbatas ya, ke menutup gap di 5.498 ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian ya, semoga bermanfaat ya buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli dan jual ya. Oke, terima kasih.